Orang Ceko itu berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah kalau misalkan kita punya anak ya teman-teman. Jangan kira bule itu banyak duitnya ya teman-teman. Soalnya bule itu sama kayak orang Indonesia, nggak semuanya orang itu kaya. Kalian harus tahu bule juga kerja sama kayak orang Indonesia ya teman-teman, kerja banting tulang. Orang bule itu kan suka traveling atau apa karena mereka itu. Aku sakit selama 1 tahun karena hamil ya, aku tetap dikasih uang sama pemerintah. Halo teman-teman, balik lagi YouTube channel Wonder Bayu. Ini ya. Nah teman-teman, di video kali ini ya kita mau cerita-cerita aja ya teman-teman, berbagi pengalaman aku hidup di sini ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, aku mau ceritain aku punya anak itu dapat bantuan dari pemerintah ya teman-teman. Setiap orang, bukan cuma aku ya teman-teman. Orang Ceko itu berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah ya teman-teman kalau misalkan kita punya anak ya teman-teman. Jadi di sini aku udah catet, takut salah ya teman-teman karena ini udah lama banget. Jadi aku takut salah. Lama itu anime. Lama itu anime serem. Chile, Indonesia, ngomong Indonesia. Ya teman-teman, aku mau share pengalaman aku di sini ya selama tinggal di Ceko ya. Ini aku cerita dari awal mula aku dapet uang dari pemerintah ya teman-teman. Dan aku kan kerja di sini ya. Aku start kerja itu bulan Februari 2020 ya teman-teman. Ya. Setelah 3 bulan aku kerja di situ teman-teman. Ya 3 bulan. Okay. Bulan keempat aku itu hamil. Finish kontrak itu Februari 2021. Selama 3 bulan tuh aku normal kerja 3 bulan. Nah setelah bulan keempat teman-teman, aku tuh hamil, ketahuan hamil. Dan aku nggak kerja selama sampai abis kontrak tuh aku nggak kerja teman-teman. Ya karena mual, muntah, pokoknya kayak orang sakit gitu teman-teman, nggak bisa beranjak dari tempat tidur. Dari bulan Mei sampai bulan Oktober tuh aku tuh dikasih sama pemerintah ya teman-teman uang sakit ya teman-teman. Jadi kita kasih sama pemerintah kalau kita sakit tuh bukan perusahaan yang ngasih tapi pemerintah. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, ini kalau misalkan kita bekerja ya teman-teman. Selama bulan Mei itu aku dapat dari pemerintah itu di 16 hari pertama dapat 60% dari gaji aku ya teman-teman. Kebetulan gaji aku itu ya teman-teman di perusahaan itu kecil ya, tapi ya lumayan lah, maksudnya tuh 17.700. Jadi kalau misalkan 60%-nya itu aku dapat 10.620 korun ya teman-teman. Ntar aku cantumin berapanya. Nah setelah 16 hari lewat ya, 30 hari kemudiannya, maksudnya pas hari ke-30-nya aku dapat meningkat ya teman-teman 66% dari gaji, yaitu sebesar 11.682 korun ya teman-teman. Nah setelah 30 hari, lepas 30 hari terus seterusnya itu aku dapat sampai bulan Oktober itu teman-teman, aku dapat 72% dari gaji atau sebesar 12.744 korun ya teman-teman. Nah itu tuh selesai di bulan Oktober karena ya teman-teman, cuti hamil dari perusahaan itu kita dapat 8 atau 6 minggu sebelum melahirkan. Jadi aku dihitungnya bulan November, Desember 2020, Januari, Februari 2021,
aku kan ending kontrak itu tuh dapat gaji normal dari perusahaan karena itu tuh hitungannya tuh cuti hamil ya teman-teman. Aku dapat 17.700. Oke? Semoga kalian paham ya teman-teman. Oke, jadi dia udah jelasin semuanya, tinggal aku terangin aja ya teman-teman, karena hampir 100% dari penontonku itu dari Indonesia, jadinya aku translatein ke bahasa Indonesia karena dia kan sedikit nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Iya, aku lupa. Cuti hamil itu namanya ya Materska Dovolena. Aku dapat dari bulan November sampai ke Februari 2021 ya teman-teman. Jadi normal gaji 17.700 ya teman-teman. Itu namanya Materska Dovolena. Dovolena ya Kia. Satu anak itu dapat cuti hamilnya itu 28 minggu. Kalau 2 anak itu 37 minggu dapat cuti hamilnya ya teman-teman. Itu tuh dapat uang normal gaji, nggak dipotong, nggak di apa, normal ya. Namanya Materska Dovolena. Bulan Februari kita kan habis kontrak. Aku kan habis kontrak. Jadi aku ngurus ini Rodzicowski Prispevek. Ada, tapi you must say if your contract now ending juga, because factory ending contract with you because not me waiting for years. Ya. Tapi walaupun kontrakku sampai 2 tahun itu aku bakalan tetap ending ya teman-teman, tetap finish kerjaku, kontrakku ya harus difinishkan karena mulai dengan program dari pemerintah yaitu Rodzicowski Prispevek, yaitu kita dapat uang satu anak itu 300.000 korun. 300 Czech korun. 300,000 Czech korun ya. For satu ya. Untuk satu anak. Kalau untuk bayi kembar ya teman-teman, kita dapat 450.000 korun ya teman, atau 450,000 Czech korun. Yes. Nah ini tuh nggak bisa diambil secara langsung, maksudnya tuh glutrak 300.000 korun itu nggak bisa diambil ya teman-teman. Maksimal pengambilan itu selama 4 tahun ya. Terserah, itu maksimal 4 tahun. Kalian terserah mau ngambilnya 2 tahun setengah kayak 2 tahun kayak atau setahun kayak nggak masalah gitu ya teman-teman. Jadi setiap bulannya itu tergantung sama gaji kalian. Jadi ini tuh per bulannya itu ngambilnya itu 70% dari angka gaji kalian. Misalkan aku kan 17.700 ya teman-teman, aku ngambilnya yang 12.000 sebulannya ya teman-teman. Selama 2 tahun setengah. Selama 2 tahun setengah ya teman-teman. Dapat 12.000 dari pemerintah selama 2 tahun setengah ya teman-teman. Tapi jangan salah teman-teman, kita dapat uang pun ibarat kata nggak utuh ya teman-teman, karena ini kehidupan mahal, apalagi sekarang itu mulai tahun ini karena inflasi di Ceko itu ikut-ikutan naik semua. Gas berapa persen naiknya? 100. Gas, harga gas teman-teman itu 100% naik. Harga elektrik berapa persen naik? Mas Andre? Nah, 60, 50. Pokoknya naik semuanya. Jadi itu tuh nggak utuh ya teman-teman. Jangan kira bule itu banyak duitnya ya teman-teman. Soalnya kalian harus tahu bule juga kerja sama kayak orang Indonesia ya teman-teman, kerja banting tulang sama kayak orang Indonesia. Oh ya, kenapa misalkan bule itu bisa jalan-jalan atau kemana, traveling? Karena mereka itu pinter saving money atau pinter nabung teman-teman. Jadi bule itu sama kayak orang Indonesia, nggak semuanya orang itu kaya. Sama
orang bule juga ada yang biasa-biasa aja, ada yang homeless, ada yang kaya juga ada gitu. Tapi jangan sama ratakan misalkan orang bule itu orang kaya semua, enggak sama. Kayak orang Indonesia, orang bule juga ada yang sedang, miskin, homeless, kaya, in the middle, tengah-tengah, sama aja teman-teman ya. Cuma kan orang bule itu kan suka traveling atau apa karena mereka itu pinter saving money atau pinter nabungnya ya teman-teman, pinter banget nabungnya itu. Kalau orang bule kan nggak ngasih orang tua, jadinya tuh duitnya tuh bisa saving money banget gitu loh. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan, bisa aku sharing ya teman-teman. Semoga aku berdoa nih ya teman-teman, semoga di Indonesia juga sama kayak negara-negara di Eropa, maksudnya tuh supaya orang tua itu nggak kesulitan gitu. Maksudnya tuh aku tahu ya kurang lebihnya, aku tuh kan pernah kerja juga di Indonesia ya teman. Cuti hamil tuh cuma 3 bulan kan, ya nggak tahu ya sekarang nggak tahu, tapi waktu aku pas kerja itu cuti hamil, teman aku itu ada cuti hamil itu cuma 3 bulan tuh. Jadi aku doain semoga Indonesia bisa kayak negara Eropa, maksudnya itu bisa menjamin rakyatnya sampai kayak gitu loh teman-temannya. Aku berdoa semoga aja bisa kayak gitu ya. Pengen juga gitu, maksudnya negaraku kayak gitu ya teman-teman, ngerasain kayak gitu karena bagi aku tinggal di sini tuh kayak ini aku bukan menjelekan, demi Allah aku bukan menjelekan Indonesia, aku cinta banget sama Indonesia ya, itu tanah kelahiranku, aku cinta banget. Cuma maksudnya gini, aku pas tinggal di negara Eropa itu aku tuh shocknya kenapa, karena sosial sistemnya itu, cobalah kalian bayangkan satu anak dikasih 300.000 korun. Aku sakit selama 1 tahun karena hamil ya, aku tetap dikasih uang sama pemerintah gitu, nggak kerja nggak apa gitu. Maksudnya tuh aku tuh jadinya tuh shock gitu loh temen. Terus kalau kita misalkan ngurus apapun, ngurus kayak pengalamanku ya, berdasarkan pengalamanku, aku nggak jelek-jelekin Indonesia, nggak sama sekali, demi Allah nggak, aku cinta Indonesia ya teman-teman. Tapi ini pengalamanku dulu waktu aku nikah sama bule ya teman-teman, aku jujur banget ya teman-teman. Jujur apa? Jujur, aku nggak mau jelek-jelekin, tapi ini kenyataan yang aku alamin, sumpah. Jadi aku itu pas mau nikah, aku ngurus sendiri ya teman-teman, bener-bener aku ngurus sendiri. Aku dimintain sama orang desa itu sekitar 3,5 juta. Terus di KUA 3 juta teman-teman, itu buat pemberkasan ya teman-teman. Terus aku nggak rame-rame ya, wedding aku cuma ijab kabul doang ya, sama foto-foto gitu doang, nggak rame-rame kayak party gitu, nggak. Aku laporan ke polisi karena katanya kalau misalkan bule harus laporan ke polisi, itu polisi minta 4 juta tadinya, tapi aku nawar 3,5 juta kalau nggak salah ya, itu kalau nggak salah 3,5 juta tahun 2019 ya teman-teman. Nah setelah itu kita ke kementerian pun sama juga, tapi nggak banyak sih, paling 150.000, 300.000 gitu ya teman-teman. Tapi kan pas aku, tahu nggak sih teman-teman, pas aku ngurus izin tinggal di negara Ceko teman-teman, tanpa dipungut biaya apapun, kecuali administrasi dari pemerintah ya, itu pun resmi gitu loh teman-teman. Ya nggak ada administrasi yang lainnya, nggak ada teman-teman, kecuali administrasi dari pemerintah, nggak ada minta sogokan. Jadi aku tuh shock gitu, kayak oh my god, benerkah maksudnya di Ceko itu nggak ada yang korupsi? Ada mungkin ya, tapi nggak, beberapa persen aja lah ibarat kata gitu. Aku ngerasain sendiri gitu. Jadi shock. Bener-bener shock, yang kayak misalkan hidup tanpa korupsi itu kayak
aku ngerasain di sini gitu ya, walaupun mungkin Lagi. ada juga yang korupsi tapi aku nggak ngerasain itu ya. Oke teman-teman, jadi di sini dulu, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.